Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pemirsa setia, selamat datang kembali di podcast Gen Talk PU episode ketiga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 topik penting yang sudah kita pelajari dan dipahami di 4 hari pembelajaran sebelumnya, dan tentunya yang sudah disampaikan oleh pengajar kita, Ibu Hernik Jatmiati, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara, analisis isu kontemporer dan metodenya, algoritma kebangsaan, serta teknik analisa isu. Bersama saya Riki Rizaldi dari BPK Kaltim yang akan memandu podcast pada hari ini. Seperti podcast sebelumnya, saya tidak sendiri. Di sini sudah hadir bersama saya 4 rekan-rekan saya yang siap berbagi pandangan terkait 4 materi tersebut. Di sini hadir Mbak Ririn, Mbak Rika, Mbak Rita, dan Bang Iksan. Menginfokan kepada rekan-rekan semuanya, nanti saat mulai sesinya, rekan-rekan bisa mulai dengan perkenalan diri, sekalian juga dilanjutkan langsung dengan pemaparannya. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita mulai pembincangan ini. Saya mulai dari Mbak Ririn. Bagaimana menurut Mbak terkait topik yang sudah dipahami dan dipelajari sebelumnya? Terima kasih Mas. Perkenalkan saya Ririn dari PPJN Kaltara. Kalau menurut saya, 4 topik ini hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi wawasan kebangsaan dan bela negara ini bagi saya merupakan fondasi tentang bagaimana kita menanamkan cinta tanah air dalam diri. Jadi ini bukan hanya soal pertahanan fisik, tapi juga perilaku sehari-hari, disiplin, jujur, dan mau berkorban demi kepentingan bangsa. Lalu soal analisis isu kontemporer, di era banjir informasi saat ini, kita harus mampu memilah mana fakta, mana opini. Metodenya bisa sederhana, periksa sumber, bandingkan data, lalu lihat relevansinya dengan kepentingan bangsa. Kita harus mampu menganalisis isu kontemporer ini, terutama bagi ASN, karena analisis isu kontemporer ini bukan hanya soal mengamati masalah, tetapi juga menerjemahkan dampaknya terhadap pelayanan publik dan mencari solusi yang tepat dengan tetap menjunjung profesionalisme dan integritas. Kemudian selanjutnya ada algoritma kebangsaan. Algoritma kebangsaan di sini adalah strategi kita menghadapi tantangan global. Ibarat peta jalan, algoritma ini mengarahkan kita untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan, terutama lewat literasi digital dan narasi kebangsaan. Kemudian yang terakhir ada masalah teknik analisis isu. Kalau kita bicara analisis isu, dengan analisis isu ini kita bisa melihat akar penyebabnya apa sih? Terus apakah dari faktor pendidikan, kurangnya pemahaman kebangsaan, atau pengaruh media sosial yang tidak terkendali? Nah, hasil analisis ini kemudian akan mengarahkan kita pada upaya bela negara yang bukan hanya bersifat militer, tapi juga non-militer, seperti memperkuat toleransi, memperluas literasi digital, dan menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang kita pelajari, teknik analisis isu di sini dari yang sudah dipelajari ya, ini bisa menggunakan metode APKL dan WSG. APKL ini aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Jadi APKL ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan ketepatan suatu isu. Setelah itu ada metode USG juga, yaitu urgensi, seriousness, and growth. Dengan prosedur USG ini, setiap isu akan dievaluasi nih dan diberikan skor untuk masing-masing kriterianya. Lalu skor total digunakan untuk menentukan prioritas masalah. Masalah dengan skor tertinggi akan menjadi prioritas. Kemudian untuk mendalami isu tersebut digunakan fishbone diagram. Ini merupakan alat analisis untuk menemukan hubungan sebab akibat atau menemukan akar penyebab masalahnya. Jadi terhadap 4 topik mulai dari wawasan kebangsaan dan bela negara, analisis isu kontemporer dan metodenya, algoritma kebangsaan, serta teknik analisis isu,
Kalau keempatnya ini berjalan beriringan, kita tentu akan punya bekal kuat untuk menjaga NKRI. Sekian dari saya, Mas Riki. Baik, Mbak Ririn, terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya yang jelas. Sekarang kita beralih ke Mbak Rika nih. Kalau menurut Mbak, apa pandangan Mbak soal. Oke, terima kasih ya Mas Riki. Perkenalin dulu, saya Rika dari BPDJK Kalimantan Barat. Mohon maaf sebelumnya saya lagi pilek jadi suaranya agak serak ya. Oke, kalau saya melihat keterkaitan empat topik ini, itu saya melihatnya seperti sebuah bangunan. Wawasan kebangsaan dan bela negara itu adalah fondasi. Kalau fondasi ini lemah, kita akan mudah terpengaruh oleh isu-isu negatif. Karena itu, bela negara di era modern penting dipahami sebagai peran aktif kita menjaga persatuan. Selanjutnya, analisis isu itu ibarat tiang. Di sini saya menekankan pentingnya critical thinking dengan metode sederhana seperti cek, compare, and conclude. Artinya, cek kebenaran informasi, bandingkan dengan data lain, lalu simpulkan secara logis. Sementara itu, algoritma kebangsaan saya bayangkan sebagai sebuah atap yang menaungi. Ia adalah instruksi yang menyatukan seluruh elemen bangsa, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga generasi muda digital, agar kita bisa menghadapi tantangan globalisasi dan derasnya arus media sosial dengan lebih bijak. Untuk teknik analisis isu, salah satu metode yang bisa digunakan itu adalah fishbone diagram. Ini tadi yang ada dijelaskan oleh Ibu sebelumnya. Misalnya ketika kita melihat sebuah isu, misalkan sebuah isu banjir perkotaan. Nah, dari analisis fishbone ini, kita bisa melihat bahwa penyebabnya bukan hanya tentang curah hujan yang tinggi. Ada faktor tata ruang kota yang tidak teratur, berkurangnya daerah resapan, sistem drainase, terus perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, hingga lemahnya penegakan regulasi. Dengan cara ini, kita jadi paham bahwa persoalan banjir itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu langkah. Misalnya membangun saluran drainase baru, tapi harus menyeluruh, memperkuat kebijakan tata ruang, optimalisasi infrastruktur, hingga meningkatkan literasi masyarakat. Nah, jadi sementara ini sih, selama pembelajaran, ini hal-hal yang saya tangkap dan saya pahami. Saya cukup itu aja, Mas Vicky. Oh, baik, Mbak Rika. Terima kasih atas penjelasannya yang cukup jelas, ditambah juga dengan contoh penerapan tadi ya, dari analisa isunya. Sekarang saya mau beralih juga nih ke Mbak Rita. Gimana Mbak kira-kira memaknai topik-topik tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rita Arista dari BPBPK Kalimantan Utara. Menurut saya, untuk topik-topik tersebut ini bukan hanya sekedar konsep ya, tapi kita harus jalankan bersama sebagai sikap dan pola pikir sehari-hari. Jadi kalau kita ngomongin soal wawasan kebangsaan, bela negara, terus juga analisis isu-isu kekinian, sama yang namanya algoritma kebangsaan, ini sebenarnya bukan hal yang jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, bela negara. Itu kan sering dianggap cuma sebagai soal angkat senjata atau jaga kedaulatan. Padahal kalau dipikir lagi, sikap sederhana kayak kerja dengan jujur, peduli sama lingkungan, atau saling bantu sesama, itu juga udah termasuk bela negara. Jadi bentuknya nggak melulu sesuatu yang besar, tapi juga kelihatan dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita. Terus soal analisis isu kontemporer, kita kan hidup di era informasi yang super cepat. Nah, di sini pentingnya kita bisa nyaring. Kalau enggak, karena kalau enggak tuh gampang banget masyarakat ke bawah arus isu yang bikin kita terpecah. Idealnya analisis itu partisipatif. Jadi kita ngedengerin berbagai sudut pandang, bukan cuma yang keluar di media besar, kadang suara-suara kecil dari kelompok-kelompok yang jarang didengar itu justru ngasih perspektif yang lebih lengkap.
Terus kalau ngomongin algoritma kebangsaan, ini istilah yang bisa kita artiin sebagai pola pikir bersama. Apalagi di dunia digital, kita tuh punya tanggung jawab buat ngisi ruang digital dengan hal-hal positif. Nggak cuma konten, tapi juga niat dan etika di balik apa yang kita posting, karena narasi yang kita sebarkan itu bisa banget ngaruh ke rasa persatuan. Biar nggak gampang kejebak sama berita hoax atau manipulatif, kita tuh butuh yang namanya teknik analisis isu. Nah, di sini dijelaskan dengan kemampuan ini, kita bisa lebih kritis, nggak gampang panas atau kalau ada provokasi, dan bisa ikutin diskusi publik dengan cara yang sehat. Jadi intinya, semua nilai-nilai yang dipelajari kemarin-kemarin, ini eh, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, dan cara kita dari cara kita ngomong, cara kita bermain medsos sampai cara kerja itu, kalau nilai-nilai kebangsaan udah ditempelin di kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita lagi ikut memperkuat fondasi bangsa mulai dari hal-hal yang kecil. Itu sih Mas Riki, kalau dari saya. Baik Mbak Rita, terima kasih atas pemaparannya juga yang juga cukup jelas dan baik. Terakhir nih, kita mulai lagi dari Bang Iksan nih. Eh, Bagaimana Bang Iksan mengamati atau memandang 4 aspek yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan yang lain? Ya, baik. Perkenalkan, saya Iksan dari BP 2JK Kalimantan Selatan. Kalau saya sendiri sih memandangnya dari sisi konsistensi. Nah, keempat topik atau materi yang ada bagi saya merupakan sebuah konsistensi yang saling menyangkut satu sama lain. Urusan kebangsaan dan bela negara itu adalah hal yang dasar sebagai fundamental berbangsa dan bernegara. Nah, dasar inilah yang jadi panduan dan panutan kita dalam bersikap. Dari hal kecil inilah kita memulai. Nah, tapi itu jangan cuma slogan, tapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Bela negara itu jadi tindakan yang harus dilakukan secara konsisten. Nah, kemudian dalam materi isu kontemporer yang saya lihat adalah dalam bela negara, berbangsa dan bernegara, pada zaman sekarang itu lahir isu-isu atau tantangan baru atau sifatnya kontemporer. Nah, contohnya seperti digitalisasi, itu kan membawa banyak manfaat, tapi juga jadi tantangan baru karena penyebaran informasi yang jika tidak bisa kita kontrol atau filter, itu akan berdampak pada perpecahan. Nah, berpikir kritis jadi kunci di sini, dan itu pun harus kita lakukan dengan konsisten. Nah, terus apakah berpikir kritis itu cukup? Menurut saya sih, kita perlu lagi yang namanya sebuah visi yang sama, nah dalam wujud algoritma kebangsaan. Ya, saya melihatnya sebagai sistem nilai itu yang harus kita tanamkan ke semua lini, ada pendidikan, birokrasi, media, bahkan keluarga. Nah, kalau algoritma ini sudah ditanamkan, bangsa kita itu sudah punya filter otomatis untuk menghadapi ancaman. Dan nama nilai ini harus menjadi konsistensi bagi semua kalangan dan lapisan masyarakat. Nah, dan terakhir, dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan yang banyak tadi itu, materi teknik analisis isu itu jadi krusial menurut saya. Ada 3 teknik analisis, itu yang saya pelajari itu ada APKL, USG, dan fishbone diagram. Dari saya pahami itu masing-masing metode itu melengkapi satu sama lain. Misalnya dalam APKL, kita mengetahui seberapa aktual dan layak sebuah isu sebagai suatu pembahasan. Kemudian dalam USG, itu urgensi dan resiko jadi poin utama. Sementara dalam fishbone diagram, itu berfokus tidak hanya pada permukaan masalah, tapi lebih dalam lagi pada akar permasalahannya. Nah, konsisten dalam menganalisis dan uh, membasiskan semua itu pada data, itu jadi hal yang krusial. Nah, intinya menurut saya ini secara umum, saya menganggap bahwa keempat materi tadi itu harus dijalankan lewat konsistensi yang mengikat satu sama lain, yang tidak terpisah. Karena itulah, itu jadi benteng dalam berbangsa dan bernegara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kalau dari saya itu sih, Mas Vicky. Baik, Bang Iksan. Terima kasih untuk pemaparan dan penjelasannya juga. Eh, Oke, untuk rekan-rekan semua, Mbak Ririn, Mbak Rika, Mbak Rita, dan Bang Iksan, dari diskusi ini kita belajar bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara adalah fondasi.
Analisis isu kontemporer adalah keterampilan untuk menjaga kewaspadaan, algoritma kebangsaan adalah strategi untuk mempertahankan persatuan, dan teknik analisis isu merupakan metode untuk mencari solusi atas suatu permasalahan atau fenomena dengan tujuan untuk mengidentifikasi akar masalah, faktor penyebab, dan dampak yang ditimbulkan, serta alternatif langkah penyelesaiannya. Kalau keempatnya dijalankan secara konsisten, maka NKRI akan semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di masing-masing zaman. Demikian pemaparan materi pada podcast ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan para pemirsa semuanya yang sudah menghadiri podcast kita pada sore hari ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam. Makasih. Iya.